Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita mengawali doa pagi ini dan renungan yang diambil dari Amsal 20 ayat ke-6 dengan tema tetap setia. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita satukan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi yang indah ini Kau berikan kami kembali kesempatan untuk bersekutu bersama dengan Bapak Ibu, para eyang, putri yang gabung di sini dan semua jemaatmu yang hadir dan termasuk Bapak Pendeta Heri dalam persekutuan yang kami jalani dengan setia di Rabu pagi di setiap minggu ini Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati kami untuk menghadap hadirat-Mu karena kami ingin bersukacita dan kami ingin selalu dekat kepadamu Tuhan. Pimpinlah seluruh perenungan pagi ini Tuhan, terutama hamba-Mu untuk membawakan perenungan di pagi ini, layakkan hati pikiran kami untuk boleh membawakan firman-Mu sehingga Engkau saja yang berbicara di dalam perenungan pagi ini, dan boleh Tuhan semua jemaat-Mu di sini menerima dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati perangkat kami semua boleh dilancarkan agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan lancar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Tema pagi ini saya ambil dari Amsal 20 ayat 6 dengan tema tetap setia. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Saya ulangi sekali lagi. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Oke. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Bapak Ibu dari berbagai tempat, khususnya yang putri yang kakung yang ada di lingkungan IKJ Bambu Kuning juga. Selamat pagi Bapak Pendeta Heri. Boleh kembali kita berkumpul, saya pribadi boleh kembali hadir di doa Rabu pagi. Mungkin sudah beberapa lama saya walaupun punya niat itu ikut sebagai peserta, tetapi kok belum sempat. Akhirnya mungkin diajak Pak Kris untuk membawakan renungan sehingga boleh hadir kembali bersama Bapak Ibu sekalian. Tapi tadi saya sempat bersukacita, saya pikir ini tadi bukan jadwal saya, Bapak Pendeta Heri, saya pikir. Saya udah senang ada cadangan. Tapi tadi dari slide-nya tertulis Penato Arnold, sehingga rupanya saya harus siap melaksanakan tugas pagi ini. Izinkan saya membawakan renungan ini yang diambil dari Amsal 20 ayat 6. Sebetulnya renungan ini kalau kita lihat dari firman Tuhan, banyak orang menyebut diri baik hati. Ya, kita akui itu, bahkan saya sendiri, kita pasti ingin disebut sebagai orang yang baik hati. Tetapi di sini firman Tuhan men-challenge kita, ya, menantang kita. Bahkan menetapkan suatu standar. Tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Artinya yang diinginkan Tuhan sebagai pribadi yang setia itulah yang diinginkan Tuhan boleh ada di anak-anaknya. Jadi ayat ini menyatakan bahwa banyak orang yang mengaku dirinya baik hati, tetapi orang yang setia ternyata sulit didapatkan. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang baik, tapi sekaligus kita harus menjadi orang yang setia. Kita tidak bisa menjadi orang setia jika kita tidak menjadi orang baik terlebih dahulu. Itu pastinya.
Kolose 3 ayat 20 sampai 22 ayat 3 pasal 3 ayat 22 sampai 23 mengajarkan jika kita ingin menjadi orang baik, kita tidak boleh melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan orang saja. Tetapi kita harus taat dalam segala hal dengan hati yang tulus. Dan ketulusan hati kita itu harus didasarkan karena kita takut akan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kerjakanlah dengan segenap hati, sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berdasarkan hal itu, kesetiaan di sini berarti yang dituntut adalah melakukan segala sesuatu bukan untuk menyenangkan manusia, yang mana itu pasti banyak kita lakukan kita ingin menyenangkan manusia, tetapi walaupun kita sudah berusaha menyenangkan manusia, bahkan masih ada yang merasa berpandangan negatif terhadap kita. Tidak semua orang bisa disenangkan, dan kita akan kecewa. Tetapi di sini Tuhan bilang kesetiaan itu adalah menyenangkan atau melakukan segala sesuatu dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Sebagaimana tersebut dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Dengan demikian orang yang tidak setia adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Sebaliknya, setia kepada Tuhan itu bukan bukti mutlak kalau kita takut akan Tuhan. Bukan karena tidak enak hati, tapi karena kita memang meyakini bahwa Tuhan hadir di setiap waktu dari kehidupan yang kita jalani. Izinkan saya akan ambil contoh kesetiaan dari kisah dalam Alkitab dalam 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 6 mencatat kisah tentang Raja Asa. Raja Asa ini adalah Raja Yehuda. Awalnya dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, yaitu ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, sehingga kerajaan menjadi aman di bawah pemerintahannya. Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 sampai 8, setelah mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan semua dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Kemudian mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Dan mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Tertulis dalam ayat 14 di 2 Tawarik 15. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Kehendak yang bulat. Tetapi meskipun Raja Asa telah melakukan banyak hal baik dan benar bagi Tuhan, namun sangat disayangkan kesetiaan Asa kepada Tuhan tidak dipertahankan sampai akhir hidupnya. Kita melihat dan dicatat dalam 2 Tawarik 16 ayat 12 sampai 13 mencatat bahwa pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Raja Asa mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Dalam hal ini Asa telah gagal setia sampai akhir, walaupun Tuhan telah memberi kesempatan buat Raja Asa ini mengalami sakit selama 2 tahun, namun ia tetap tidak mencari pertolongan Tuhan.
Kita juga dapat lihat dalam kisah di dalam Galatia 3 ayat 1-3, tertulis demikian. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Galatia, juga buat kita, supaya jangan bodoh dan jangan berubah setia. Kita tidak boleh terpesona kepada hal-hal duniawi yang akan binasa daripada kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh memulai dengan roh, tetapi mengakhirinya dengan daging seperti yang dilakukan Raja Asa. Kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, dan kesetiaan yang dimaksud bukanlah kesetiaan yang berbicara tentang hari kemarin atau waktu yang sudah lampau. Tetapi kesetiaan di sini adalah berbicara tentang hari ini dan seterusnya. Artinya jika kita sudah memulai segala sesuatu dengan setia kepada Tuhan, maka kita harus tetap setia sampai akhir dalam kemuliaan hingga tiba di surga. Izinkan saya kembali menceritakan satu kisah tentang kehidupan seseorang yang mungkin dapat menginspirasi kita, yang terjadi di kurun waktu 1800 sekian. Ini adalah namanya Horatio Spafford. Horatio Spafford ini adalah pencipta lagu rohani It Is Well With My Soul, atau Selamatlah Jiwaku. Kalau di bahasa Indonesia kita dapat temukan di NKB 195 ya, NKB 195. Dia adalah pencipta lagu rohani. Kisahnya adalah dia adalah seorang yang percaya, yang baik dan setia. Dia bekerja sebagai pengacara sekaligus sebagai pengusaha real estate di Chicago pada tahun 1840. Sudah cukup lama ya. Dia punya 1 istri dan 5 anak. Anaknya adalah 1 laki-laki dan 4 perempuan. Walaupun hidupnya sangat kaya dan berkelimpahan, namun Horatio Spafford ini dan seluruh keluarganya adalah orang yang aktif dalam kegiatan gereja dan menjadi jemaat yang setia. Namun, terjadi banyak tragedi dalam hidup Horatio Spafford. Tahun 1870, putra satu-satunya yang berusia 4 tahun meninggal dunia akibat demam berdarah. Dan setahun kemudian, tahun 1871, terjadi kebakaran besar yang melanda kota Chicago, atau dulu dikenal sebagai kebakaran The Great Chicago Fire, kebakaran besar di kota Chicago, yang terjadi pada hari Minggu 8 Oktober 1871 hingga hari Selasa 10 Oktober 1871. Jadi bayangkan kebakarannya 3 hari belum padam. Kebakaran ini menewaskan 300 orang dan menghancurkan 9 km persegi kota Chicago. Lebih dari 100.000 penduduk juga kehilangan tempat tinggal. Kebakaran ini juga membakar habis seluruh aset dari Horatio Spafford ini, sehingga perusahaannya bangkrut. Namun demikian ia tidak berdiam diri dan tidak depresi. Ia membangun kembali usahanya, bahkan sambil membantu orang-orang yang telah kehilangan rumahnya. Dan 2 tahun kemudian, tahun 1873, Horatio Spafford dan seluruh keluarga berlibur ke Eropa, sekaligus untuk menghadiri pertemuan penginjil di Inggris yang dilakukan oleh sahabatnya, penginjil terkenal namanya D.L. Moody. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, dia adalah sahabat dari Horatio Spafford. Tetapi saat-saat sebelum meninggalkan pelabuhan, ini mau berangkat ke Eropa, Horatio terpaksa menunda keberangkatannya karena urusan bisnis, tetapi istri dan 4 anaknya tetap melanjutkan perjalanan ke Eropa dengan menaiki kapal. Dan
rupanya kapal yang ditumpangi bertabrakan dengan kapal besi Inggris, sehingga menewaskan seluruh keempat anaknya. Hanya istrinya yang selamat. Dan dalam kesaksiannya ia berkata, Tuhan memberi aku 4 anak perempuan, sekarang mereka diambil dari. Suatu hari nanti aku akan mengerti mengapa. Setelah berkata seperti itu, istrinya yang tadi mengucapkan kesaksian itu mendengar suara di dalam hatinya. Engkau diselamatkan untuk suatu tujuan. Kemudian setelah itu istrinya mengirim telegram kepada suaminya, Horatio, yang berisi berita bahwa aku sendiri yang selamat, apa yang harus aku lakukan? Jadi dia nanya ke suaminya dengan kebingungannya, hanya dia sendiri yang selamat, anak-anak kita tidak selamat, apa yang harus aku lakukan? Lalu Horatio menyusul menuju Inggris untuk berjumpa istrinya dengan naik kapal. Dalam perjalanan menuju Inggris ini, juga kapten kapal yang dia tumpang ini menunjukkan lokasi kecelakaan yang telah menewaskan 4 anaknya. Jadi sambil melewati lokasi itu, jadi ditunjukkan oleh kapten kapal itu, disinilah lokasi kecelakaan yang menewaskan 4 anak. Sepanjang malam Horatio tidak dapat tidur. Dia merenungkan semua yang terjadi dalam hidupnya. Dalam keadaan yang hancur, Horatio menulis pada secari kertas. It is well, the will of God be done. Yang artinya, semuanya baik, kehendak Tuhan sudah terjadi. Akhirnya di atas kapal itulah Horatio menulis lirik lagu It is well with my soul, atau sering kita kenal Selamatlah Jiwaku di dalam MKB 195. Bahkan kisah Horatio ini tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Ketika ia udah pulang ke Chicago setelah kecelakaan ini, pulang berdua dengan istrinya, yang luar biasanya ia diusir oleh gereja dan seluruh jemaat karena warga di sana menganggap dia sedang dikutuk. Jadi sudah ditimpa tangga, diinjak-injak lah ya gitu ya. Seperti itu. Namun hal itu tidak membuat Horatio meninggalkan Tuhan. Ia akhirnya kemudian pergi ke Israel dan tinggal di Yerusalem. Ia melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan, bahkan ia membangun sebuah yayasan yang bekerja memberi makan orang-orang yang susah dan miskin. Horatio tetap setia kepada Tuhan meskipun ia mengalami banyak tragedi yang pahit dalam hidup. Mari kita merenungkan kedua contoh ini yang sudah kita baca atau kita dengarkan. Kita yang mengikut Tuhan pastinya tidak terbebas dari masalah, pergumulan, dan pencobaan. Namun pada saat itulah Tuhan menilai hidup kita, apakah kita sanggup melewatinya dengan tetap setia kepada Tuhan. Ingatlah, orang baik itu banyak, tetapi orang setia sulit ditemukan, sebagaimana dalam Amsal 20 ayat 6 yang telah kita baca. Bahkan di sini kita membaca dari Yakobus 1 ayat 12 yang menyatakan demikian, berbahagialah orang yang bertahan atau tetap setia dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi akhirnya ketika kita tetap setia, maka kita adalah orang yang berbahagia. Sebab orang yang setia akan selalu bertahan dalam Tuhan apapun yang terjadi. Biarlah Tuhan menemukan kita sebagai orang yang setia. Jadilah kita sebagai orang yang setia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat teduh bagi kita.